Saya Indah Bagus Dini. Di sini saya ingin menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu cara memperoleh aset tetap melalui pembelian tunai maupun kredit. Berikut ini merupakan pengertian dari aset tetap. Jadi aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang dimana digunakan dalam operasi perusahaan yang tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Di sini tidak termasuk tanah. Berikut ini ada contoh soal untuk pembelian tunai, yaitu yang pertama ada pembelian dalam negeri. Pada 1 Januari 2009, PT EXO membeli aset tetap senilai 500 juta belum termasuk PPN. Jurnalnya apabila PT EXO merupakan PKP, yaitu aset tetap senilai 500 juta, PPN masukan senilai 50 juta, pada kas senilai 550 juta. Di sini PPN masukan itu tarifnya yang sebesar 10% dikalikan dengan harga perolehan yaitu 500 juta. Hasilnya yaitu 50 juta untuk PPN. Selanjutnya, apabila PT EXO merupakan non-PKP, jurnalnya yaitu aset tetap pada kas senilai 550 juta, yang dimana harga perolehannya 500 juta, kemudian ditambah dengan PPN 50 juta. Untuk jurnalnya langsung saja yaitu aset tetap pada kas. Kemudian yang kedua yaitu ada pembelian luar negeri. Pada 1 Januari 2009, PT EXO mengimpor mesin dari Brazil dengan nilai impor 1,3 miliar. Jurnalnya, apabila PT EXO merupakan PKP dan juga memiliki API, jurnalnya yaitu aset tetap senilai 1,3 miliar, PPN masukan senilai 130 juta, PPh 22 dibayar di muka, senilai 32.500.000 pada kas senilai 1.460.500.000 rupiah. Untuk PPN masukan 130 juta dari harga perolehan yang senilai 1,3 miliar dikali dengan 10%, jadi hasilnya 130 juta. Kemudian untuk PPh 22 karena PT EXO memiliki API, jadi 1,3 miliar dikalikan dengan 2,5%, yaitu hasilnya 32.500.000. Pada kas yaitu senilai 1.462.500.000 rupiah. Selanjutnya itu ada PT EXO apabila bukan merupakan PKP namun memiliki API. Jurnalnya aset tetap senilai 1.430.000.000, PPh 22 dibayar di muka 32.500.000, pada kas senilai 1.462.500.000 rupiah. Kemudian di sini ada contoh soal untuk pembelian secara kredit. Perusahaan membeli truk secara kredit seharga 500 juta. Aset kendaraan tersebut sudah dibayar, DP-nya sebesar 150 juta. Jurnalnya untuk pada saat bayar DP yaitu uang muka pembelian pada bank senilai 150 juta. Kemudian untuk pada saat pengakuan aset yaitu asetnya 350 juta, PPN masukan 50 juta, pada hutang 400 juta. Di mana PPN masukan 50 juta itu dari 500 juta dikalikan dengan tarif PPN yaitu 10%, jadi hasilnya 50 juta. Untuk asetnya 350 juta karena dia membeli secara kredit 500 juta, kemudian sudah membayar DP 150 juta, jadi sisanya 350 juta. Jadi untuk hutangnya sebesar 400 juta.
Penjelasan selanjutnya adalah perolehan aset tetap melalui leasing. Menurut PSAK 30, leasing merupakan sebuah transaksi yang melibatkan pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Pada transaksi ini terdapat suatu perjanjian untuk menggunakan suatu aset dalam periode waktu yang telah disepakati. Menurut PSAK 30, ada dua jenis leasing yang biasanya diterapkan di dunia usaha. Yang pertama, sewa operasional tanpa hak opsi, yaitu transaksi penyewaan biasanya digunakan untuk kepentingan jangka waktu yang pendek, sehingga tidak terlalu memperhitungkan nilai aset pada masa depan. Dalam sewa operasional, status kepemilikan tidak mengalami perubahan dari status legalnya. Yang kedua yaitu sewa pembiayaan dengan hak opsi, yaitu transaksi penyewaan yang digunakan untuk menyewakan aset dalam jangka waktu yang panjang dengan masa sewa 75% dari usia ekonomis aset yang disewakan. Sewa pembiayaan ini lebih rumit dibandingkan sewa operasional karena memiliki unsur bunga dan alternatif kepemilikan pada akhir periode. Inilah alasannya sewa pembiayaan tersebut sebagai pembelian aset secara cicilan karena nilai aset saat ini tidak kurang dari 90% nilai aset yang disewakan. Aturan perpajakan mengenai leasing. Transaksi leasing dikategorikan sebagai penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Dari kedua jenis leasing yang telah dijelaskan tadi pastinya memiliki ketentuan perpajakan yang berbeda. Pada pasal 15 KMK nomor 1169 KMK 01/1991 mengatur pemungutan pajak leasing dengan hak opsi oleh pemberi sewa kepada pihak penyewa dikecualikan dari pengenaan PPN. Pajak tentang mengenai leasing diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Dirjen Pajak nomor 129/PJ 2010 memuat beberapa poin penting. Yang pertama, ketika barang kena pajak berupa barang modal yang menjadi objek pembiayaan berasal dari pemasok, BKP dianggap diserahkan secara langsung oleh PKP kepada pihak penyewa. Pemberi sewa tidak perlu lagi dikukuhkan sebagai PKP karena dianggap hanya menyerahkan jasa pembiayaan yang merupakan jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Dasar pengenaan pajak atau DPP yang dicantumkan dalam faktur pajak adalah senilai harga jual dari PKP. Yang kedua, ketika BKP berupa barang modal yang menjadi objek pembiayaan berasal dari persediaan yang dimiliki pihak penjual. Pihak yang menyewakan pada dasarnya melakukan dua jenis penyerahan, yaitu penyerahan jasa pembiayaan yang tidak dikenai PPN dan penyerahan BKP yang merupakan objek PPN. Pihak yang menyewakan harus dikukuhkan sebagai PKP dan harus menerbitkan faktur pajak atas penyerahan BKP yang nantinya akan diperhitungkan berapa besarnya PPN yang harus dibayarkan. Contoh dari perolehan aset melalui leasing, yaitu PT CDE membeli mobil untuk perusahaan dengan harga 100 juta dan dibayar dengan mencicil. Uang muka sebesar 28 juta, sisanya akan diangsur tiap bulan selama 3 tahun dengan bunga 12% per tahun. Jurnal saat perolehan aktiva adalah didebit mobil sebesar 100 juta, di kredit kas 28 juta dan hutangnya 72 juta. Lalu untuk mencatat angsuran dan bunga per bulan, di debit ada hutang sebesar 2 juta dengan perhitungan 100 juta dikali dengan 12% dibagi dengan 6. Lalu ada biaya bunga sebesar 720.000 dengan perhitungan 72 juta besar hutangnya dikali 12%, persentase bunganya dikali 3, yaitu 3 tahun, dibagi dengan 36. Jangka waktu dalam bulan, sehingga didapat hasil 720.000. Di kredit ada kas sebesar 2.720.000. Saya Monica Sari Andini, NPS 1975527,
akan menjelaskan tentang perolehan aset tetap yang diperoleh dengan aset yang dibangun sendiri. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia tentang perolehan aset tetap dengan dibuat sendiri menurut PSAK yaitu biaya perolehan suatu aset yang dibangun sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana perolehan aset dengan pembelian. Jika perusahaan membuat aset serupa untuk dijual dalam usaha normal, maka biaya perolehan aset biasanya sama dengan biaya pembangunan aset. Untuk umur manfaat akan diperhitungkan setelah aset tersebut dapat digunakan untuk proses produksi. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri atas biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan. Biaya yang terkait yaitu biaya langsung seperti biaya tenaga kerja dan bahan baku, serta biaya tidak langsung seperti biaya perencanaan, biaya pengawasan dan sewa alat, dan lain-lain. Dari aspek perpajakan, perolehan aset tetap yang dibangun sendiri termasuk objek pajak PPN dengan tarif 2,2%. Tarif tersebut didapatkan dari 20% dikalikan dengan harga perolehan sebagai DPP, yang mana harga perolehan itu didapatkan dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Lalu DPP dikalikan dengan tarif PPN yang berlaku sekarang sebesar 11%. Kriteria kegiatan membangun sendiri yang menjadi objek pajak PPN yaitu tempat tinggal dan tempat usaha dengan luas lahan paling sedikit 200 meter persegi dengan konstruksi utama terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenisnya. Kemudian, jika kegiatan tersebut melebihi jangka waktu dari 2 tahun, maka akan dianggap sebagai kegiatan membangun bangunan yang terpisah. Kemudian, pajak membangun sendiri harus disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan bersama dengan SPT masa PPN bulan tersebut. Penyusutan untuk aset tetap yang dibangun sendiri dimulai saat bulan selesai pengerjaan. Berikut adalah contoh soal terkait dengan aset tetap yang dibangun sendiri. PT Angkasa yang dibangun dengan biaya material sebesar 230 juta dan pekerja sebesar 425 juta. Maka berapakah biaya perolehan yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan periode tersebut? Berikut adalah jurnal mengenai aset tetap yang dibangun sendiri, yaitu material bangunan sebesar 230 juta dan biaya tenaga kerja sebesar 425 juta pada kas sebesar 655 juta. Kas sebesar 655 juta tersebut merupakan biaya perolehan atas aset yang dibangun sendiri. Kemudian jurnal untuk mencatat pembayaran pajak, yaitu aktiva tetap sebesar 655 juta dan biaya pajak membangun sendiri sebesar Rp14.410.000 pada material bangunan sebesar 230 juta dan tenaga kerja sebesar 425 juta dan kas sebesar Rp14.410.000. Biaya pajak sebesar Rp14.410.000 didapatkan dari biaya perolehan sebesar 655 juta dikalikan dengan 20%, mendapatkan hasil 131 juta. Kemudian 131 juta tersebut disebutkan sebagai DPP, kemudian dikalikan dengan tarif PPN yang berlaku sebesar 11%. Maka biaya pajaknya sebesar Rp14.410.000. Itulah penjelasan mengenai aset tetap yang dibangun sendiri. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah Julia Hayati, NPM 19755029. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang perolehan aset aktiva tetap dengan cara pertukaran. Perolehan aktiva tetap dengan cara pertukaran itu ada dua, yaitu ditukar dengan surat-surat berharga dan ditukar dengan aktiva tetap yang lain. Ditukar dengan surat-surat berharga maksudnya adalah aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan. Dicatat dalam buku besar sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar.
Apabila harga pasar saham atau obligasi itu tidak diketahui, maka harga perolehan ditentukan sebesar harga pasar aktiva tersebut. Jika harga pasar surat berharga dan aktiva tetap yang ditukar tidak diketahui, maka dalam keadaan seperti ini nilai pertukaran ditentukan oleh keputusan pimpinan perusahaan. Nilai pertukaran ini dipakai sebagai dasar pencatatan harga perolehan aktiva tetap dan nilai-nilai surat berharga yang dikeluarkan. Pertukaran aktiva tetap dengan saham atau obligasi perusahaan akan dicatat dalam rekening modal saham atau utang obligasi sebesar nilai nominalnya. Sedangkan selisih nilai pertukaran dengan nilai nominal dicatat dalam rekening agio atau disagio. Contoh jurnalnya adalah penjualan atau pembelian mesin atau tukar dengan mesin. Jurnalnya, mesin didebit, modal didebit pada agio saham dikredit. Bila dalam pertukaran ini perusahaan menambah dengan uang muka, harga perolehan mesin adalah jumlah uang yang dibayarkan ditambah dengan harga pasar surat berharga yang dijadikan penukar. Kemudian yang kedua, ditukar dengan aktiva tetap yang lain atau biasa disebut dengan tukar tambah. Aktiva lama digunakan untuk membayar aktiva baru baik seluruhnya atau sebagian di mana kekurangannya dibayar tunai. Kondisi seperti ini, prinsip harga perolehan tetap harus digunakan, yaitu aktiva baru dikapitalisasikan dengan jumlah sebesar harga aktiva lama ditambah uang yang dibayarkan jika ada, atau dikapitalisasikan sebesar harga pasar aktiva baru yang diterima. Contoh soal, PT CDE menukar mobil perusahaan dengan sebuah mesin. Untuk harga perolehan mobil adalah sebesar 100 juta. Akumulasi penyusutan saat pertukaran sebesar 20 juta. Harga mesin 90 juta dan dalam pertukaran ini PT CDE menambah uang sebesar 5 juta. Maka pencatatan atau jurnalnya adalah mesin sebesar 90 juta, akumulasi penyusutan mobil 20 juta, pada mobil 100 juta, kas 5 juta, keuntungan dari pertukaran aset tetap sebesar 5 juta. Oke, perkenalkan nama saya Widya Lutrianti, NPM 19755037. Di sini saya akan menjelaskan tentang donasi atau hibah menurut akuntansi dan perpajakan. Yang pertama, di sini ada menurut akuntansi, donasi atau hibah merupakan pencatatan perolehan aset tetap dan dari hibah pemerintah diatur dalam PSAK 61 tentang hibah pemerintah. Hibah yang berupa aset tetap harus dicatat dalam nilai wajar, diakui sebagai pendapatan selama masa manfaat aset tetap tersebut, dan diakui secara proporsional sejalan dengan penyusutannya. Hibah pemerintah tidak boleh dikreditkan secara langsung dengan ekuitas. Contoh soalnya, perusahaan telah menerima hak pemakaian atas tanah sebagai hibah dari pemerintah. Tanah hibah tersebut dapat digunakan oleh perusahaan sebagai bagian lahan kebun perusahaan selama 30 tahun ke depan. Nilai wajar tanah yang diterima oleh perusahaan senilai 720 juta. Kemudian penyelesaiannya, perusahaan mencatat tanah pendapatan dari hibah sejumlah 720 juta. Sifat aset tetap atas tanah tidak disusutkan, namun karena ada pembatasan penggunaan tanah 30 tahun, maka tanah disusutkan 30 tahun. Penyusutan tanah 720 juta dibagi 30, yaitu 24 juta per tahun atau 2 juta per bulan. Kemudian di sini ada jurnal pengakuan aset tetap hibah tanah, yaitu aset tetap hibah tanah pada pendapatan tangguhan hibah tanah senilai 72 juta. Kemudian ada jurnal pendapatan dan biaya penyusutan hibah tanah, yaitu beban penyusutan hibah tanah, akumulasi penyusutan hibah tanah pada pendapatan tangguhan hibah tanah senilai 2 juta. Kemudian ada menurut perpajakan, donasi atau hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP pasal 1666 hingga pasal 1693, hibah adalah suatu perjanjian di mana si pemberi secara cuma-cuma dan sadar menyerahkan benda kepada penerima hibah. Menurut PMK nomor 245/PMK03/2008, terdapat 5 sumber penerimaan yang dibebaskan dari pajak hibah, yaitu pertama,
keluarga sedarah yang masih dalam satu garis keturunan sederajat, seperti hubungan anak dan orang tua kandung. Kemudian yang kedua, badan atau organisasi keagamaan yang mengurus tempat ibadah dan tidak melakukan aktivitas yang mencari keuntungan. Ketiga, lembaga pendidikan yang hanya melakukan kegiatan belajar mengajar tanpa mencari keuntungan. Keempat, badan sosial, termasuk yayasan dan koperasi yang hanya melakukan kegiatan amal seperti pemeliharaan kesehatan dan kelangsungan hidup orang lanjut usia atau panti jompo, pemeliharaan orang terlantar, kaum difabel, atau anak yatim piatu, santunan dan atau pertolongan untuk korban kecelakaan, bencana alam, dan sejenisnya. Kemudian yang terakhir, kegiatan sosial lainnya orang pribadi yang memiliki atau menjalankan UMKM dengan syarat memiliki kekayaan bersih kurang dari 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan kurang dari 2,5 M per tahun. Bagi hibah yang tidak dibebaskan dari PPh, maka bisa mengacu pada PP nomor 34 tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Pasal 2 ayat 1 huruf A mengatakan bahwa besarnya PPh yang dikenakan atas hibah tanah dan atau bangunan itu sebesar 2,5% yang dikalikan dengan nilai bruto pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. PPh ini akan dikenakan kepada si pemberi hibah. Tak hanya pemberi hibah yang akan dikenakan pajak, tetapi juga penerima hibah. Pajak yang dikenakan ke penerima hibah adalah BPHTB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 88, kisaran tarif BPHTB yang paling tinggi adalah 5% dan disesuaikan dengan peraturan daerah. Kemudian kita lihat contoh soalnya. Andi adalah kakak dari Sita. Andi ingin memberikan warisan berupa rumah kepada adiknya Sita. NJOP pada rumah yang diberikan senilai 200 juta, sedangkan nilai NPOP-TKP-nya adalah 60 juta. Karena hubungan keduanya sedarah, namun bersifat horizontal, maka dikenakan pajak. Maka, untuk menghitungnya, yaitu NJOP dikurangi oleh NPOP-TKP dikali dengan tarifnya, yaitu 5%, maka didapat 7 juta. Maka, dapat ditarik kesimpulan, pajak hibah yang dikenakan kepada Sita adalah 7 juta. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya.